Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa kabar saudara pada hari ini? Hari Senin ini adalah hari awal kita memulai bulan November. Di tanggal 2 ini, mari kita mulai bulan November ini bersama dengan Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan, bahwa Dia hendak menjadikan kita menjadi raja-raja di bumi. Menjadi orang-orang besar, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Tuhan ingin pakai kita. Dan cara Tuhan memakai kita, itu seturut dengan bagaimana cara kita menerima. Kita menerima. Dan kemudian mewujudkannya dalam kehidupan kita. Ada bejana yang dipakai untuk maksud yang biasa-biasa saja, tetapi ada bejana yang dipakai untuk maksud yang mulia. Biarlah kita jadikan diri kita menjadi bejana yang dipakai untuk maksud yang mulia. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita seringkali mendapat tantangan-tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita menghadapi tantangan-tantangan itu? Penting sekali sehingga kita bisa menyelesaikan semua sampai kepada garis akhir. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 13 dan ayat 14, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kamu harus berusaha. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Artinya, Tuhan menuntut usaha daripada kita. Bagaimana reaksi kita terhadap pencobaan-pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita. Karena setiap kita akan menghadapi pencobaan-pencobaan. Iblis akan berusaha dengan segala cara, bagaimana caranya untuk menyerang orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menjatuhkan kita, menggagalkan kita. Dengan berbagai-bagai cobaan. Seperti Saul. Tantangan bagi Saul adalah harta duniawi. Bagi Saul kelemahannya adalah harta duniawi. Sehingga demi harta duniawi, kekayaan duniawi, dia melanggar perintah Tuhan. Berbeda dengan Daud. Bagi Daud masalahnya adalah di dalam dosa perzinahan. Dosa perzinahan. Dan saudara perlu tahu, dosa perzinahan ini bisa turun kepada generasi berikutnya. Dan akhirnya kita melihat dosa ini semakin parah dalam kehidupan putranya yang bernama Salomo. Salomo. Karena kita perlu tahu Bapak Ibu, kita masih hidup di dalam daging. Roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri kita ini berada di dalam daging. Kita masih tinggal di dalam daging. Dan daging ini punya kelemahan-kelemahan. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ini yang sering kali menjebak kehidupan kita. Dan kita tahu firman Tuhan katakan itu bukan dari Tuhan. Iblis sengaja menaruhkannya dalam kehidupan kita. Untuk menjadi perangkap dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu belajar kebenaran-kebenaran. Bagaimana caranya aku menang atas setiap cobaan-cobaan yang datang dalam hidupku. Sebelum pencobaan-pencobaan itu menjadi sebuah dosa dalam hidup kita. Pencobaan itu, kenapa akhirnya bisa menjadi dosa? Karena kita percaya, menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah.
sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Yang membuat pencobaan itu akhirnya menjadikan kita jatuh di dalam dosa adalah percaya kepada hal-hal lahiriah. I can handle this. Aku dapat mengatasi ini. Aku kuat kok. Aku bisa. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita melihat kesaksian daripada Yusuf. Bagaimana Tuhan mempercayakan kepada Yusuf kekuasaan yang luar biasa, kebesaran. Dia menjadi orang nomor 2 di istana Potifar. Dan Yusuf yang masih muda ini digandrungi oleh banyak orang. Termasuk oleh istri Potifar, Tante Poti, saudara. Istri Potifar jatuh cinta kepada Yusuf dan berusaha merayu Yusuf. Tetapi apa sikap Yusuf? Yusuf tidak meladeni dia. Tetapi Yusuf lari. Bahkan sekalipun bajunya sempat dipegang oleh Tante Potifar, dia lepaskan bajunya itu. Karena dia tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Dia tahu dia adalah daging. Dia adalah roh yang tinggal di dalam daging. Dia masih memiliki daging. Keinginan daging. Apa keinginan daging? Galatia pasal yang kelima. Percideraan, kecemburuan, perzinaan, percabulan. Ini semua keinginan daging. Sehingga dengan sangat mudah kita akan dicobai, Bapak Ibu. Karena kita masih hidup di dalam keinginan daging. Keinginan daging. Sebagai contoh, mungkin ketika kita datang ke gereja, kita berkendaraan, kita membawa mobil sendiri. Dan kemudian di simpang kita melihat ada anak gereja, anak cewek. Pak, boleh numpang? Kan kita searah. Aku numpang, Pak, ya. Kita merasa, ya nggak apa-apa lah. Silakan. Aku kuat kok. Kita menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah, kepada hal-hal daging. Confidence in the flesh. Percaya kepada hal-hal daging. Itulah yang akhirnya mengalahkan kita, membuat kita jatuh di dalam dosa. Jangan percaya kepada daging saudara dan berkata, aku bisa mengatasi ini. Aku kuat kok. Ketika ada film-film yang saudara lihat yang menjurus kepada perbuatan zina, perbuatan cabul, kita melihat, kita menonton. Ini kecil kok, aku bisa atasi ini, aku kuat kok. Sehingga kita menontonnya. Lama-lama daging ini menguasai kita, mempengaruhi kita. Timbul keinginan-keinginan di dalam diri kita. Untuk kemudian mulai memikirkannya di dalam pikiran kita. Dan dari pikiran ini dibuai, akhirnya menjadi dosa. Ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di dalam dosa. Mulai mungkin dari masturbasi, onani, sampai akhirnya kita jatuh di dalam dosa perzinahan. Dalam dosa perzinahan. Kenapa? Awalnya terjadi karena ada rasa percaya kepada hal-hal lahiriah, kepada daging ini. Aku bisa mengatasinya. Jangan percaya kepada dagingmu. Engkau tidak kuat secara daging. Lari seperti Yusuf. Maka itu akan melepaskan engkau dari dosa. Dan kalau sudah itu dibuai menjadi dosa, jatuh di dalam dosa, maka timbul perasaan bersalah, guilty, perasaan bersalah. Dan karena perasaan bersalah itu kita akan mulai membuat resolusi dalam hidup kita.
Yang kemudian dari resolusi-resolusi itu akan lebih mengandalkan kekuatan daging kita, kekuatan pribadi kita, kekuatan diri kita sendiri. Kita perlu tahu, semuanya ini akhirnya akan membawa kita kepada pencobaan-pencobaan yang selanjutnya, Dan akhirnya menjadikan kita menjadi orang yang beraib, bernoda, jatuh di dalam dosa. Dari 1 dosa menjadi 2 dosa, 3 dosa, 4 dosa, dan seterusnya. Lama-lama kita terhilang dari dunianya Tuhan. Memulai dengan baik, mengakhiri dengan baik. Saya banyak berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Mereka memulai dengan baik, tapi mereka tidak menyelesaikan dengan baik pertandingan iman itu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, menjaga dirimu, sehingga engkau sampai akhirnya menjadi seperti bintang-bintang di langit. Di dalam kegelapan, sekalipun kau ada di antara orang angkatan-angkatan yang bengkok hatinya, tetapi engkau tetap bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Karena engkau sadar, engkau tahu, aku tidak bisa percaya kepada hal-hal lahiriah. Aku tidak bisa percaya kepada hal-hal daging ini. Aku lebih percaya kepada hal-hal yang rohani. Mengejar. Aku tahu itu tidak baik, maka aku tinggalkan. Aku tidak akan mencoba. Demikian juga dengan rokok. Mungkin temanmu menawarkan kau, 1 biji kan tidak apa-apa, dan kau merasa, aku bisa atasi ini. Supaya menyenangkan hati temanku, aku bisa duduk dengan dia, nggak apa-apalah. 1 biji aku bisa atasi ini. Dan akhirnya dari 1 biji menjadi 1 bungkus. Kemudian meningkat, menjadi kebiasaan yang sulit untuk kita lepaskan. Demikian juga dalam hal narkoba. Kecanduan yang sama. Terorisme dengan gampang bisa kita taklukkan, selesaikan. Tapi melepaskan narkoba sangat sulit Bapak Ibu. Karena ini akan merasuki, dia adalah roh yang akan merasuki tubuh seseorang. Dan kalau roh itu sudah merasuki, maka sulit bagi orang itu untuk keluar, lepas daripada pergumulan itu. Jangan pernah katakan, aku bisa handle, aku bisa atasi semua ini. Hanya sedikit yang ku coba. Karena aku mau berpesta dengan teman-temanku. Hati-hati kalau engkau belum kuat ketika engkau keluar. Dengan siapa engkau keluar? Karena iblis akan berusaha dengan segala cara merasuki manusia. Memperdaya dirimu, menjebak engkau. Ada begitu banyak anak-anak muda yang akhirnya sekarang menjadi pecandu narkoba. Karena dijebak. Mereka pergi dengan teman-temannya. Dan teman-temannya memasuki 1 butir ekstasi ke minuman mereka. Sampai akhirnya mereka tidak sadar diri. Dan racun itu masuk ke dalam tubuh mereka. Membuat mereka menjadi ketagihan, kecanduan. Menyatu di dalam darah. Sulit untuk melepaskan diri. Sehingga mereka mencari ke sana kemari. Agar mereka dipuaskan dari kecanduan mereka. Hati-hati. Jangan kau percaya kepada hal-hal lahiriah. Lebih baik, kalau engkau merasa engkau tidak kuat, hindari. Karena firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ingat, Tuhan punya rencana yang indah bagi hidupmu. Tuhan telah menyiapkan hari depan yang penuh harapan tentang dirimu. Engkau adalah kepala dan tidak menjadi ekor. Engkau adalah bintang-bintang di langit yang bercahaya di dalam kegelapan. Itulah tujuan hidupmu. Dan iblis tidak senang akan hal ini. Dia akan berusaha dengan segala cara menjebak engkau dan kemudian menarik engkau
untuk bersama dengan Dia. Ingat, Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk kita manusia. Neraka adalah bagi iblis. Tapi iblis yang licik berusaha bagaimana mengisi neraka itu juga dengan manusia ciptaan Tuhan. Ciptaan yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Untuk melukai hati Tuhan. Memberikan pembalasan kepada Tuhan yang telah menghukum mereka. Oleh sebab itu sadarlah, sadarlah, bangkit. Sekalipun saat ini engkau telah jatuh di dalam dosa, tapi masih ada harapan. Karena kita punya Bapa yang penuh kasih dan pengampun. Ketika engkau mohon, merendahkan diri, mohon pengampunan kepada Dia. Ingat wanita yang kedapatan berzina. Dia bukan seorang pelacur, tapi dia ketangkap basah berzina. Dan Tuhan memberikan pengampunan kepada dia. Kalau wanita itu diampuni, engkau juga akan diampuni. Tetapi apa kata Yesus kepada wanita itu? Jangan lagi berbuat dosa. Sehingga kita melihat bagaimana selanjutnya kehidupan Maria. Bahkan dia siap membeli minyak yang mahal untuk mengurapi kaki Yesus. Dia memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus. Dan bahkan kita lihat sampai kepada hari Yesus dikuburkan dan bangkit. Maria itu juga yang pergi ke kubur pagi-pagi untuk mengurapi tubuh Yesus. Membawa rempah-rempah, bunga-bunga untuk ditaburkan. Dan Maria itu juga yang pertama berjumpa dengan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman ini. Kuatkan mereka, sertai mereka, tolong mereka Tuhan. Sekalipun mereka jatuh di dalam dosa, Engkau tidak pernah membiarkan mereka tergeletak. Biarlah mereka bangun kembali dan berjalan, melanjutkan perjalanan mereka menjadi bintang-bintang di langit. Sehingga melalui hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Berkati mereka semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Tetap semangat, stay safe, and God bless you. Shalom.